Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini, Sabtu 12 Desember 2020. Renungan yang akan saya bagikan hari ini, saya beri tema seberapa lembutkah Anda? Sebenarnya saya, tapi sesuai dengan yang ada, jadi saya sesuaikan. Seberapa lembutkah Anda? Ya, bacaan saya ambil dari Titus 3 ayat 1 sampai dengan 8. Titus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang berbunyi demikian. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji dan saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan dalam renungan hari ini, dan natsnya atau ayat intinya terambil dari Filipi 4 ayat 5 yang berbunyi, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selama bertahun-tahun saya menjadi pendeta. Saya bertemu banyak orang Kristiani yang beraneka ragam, tetapi tidak lemah lembut. Mereka tidak sabar menghadapi sesama orang percaya yang karakternya tidak sempurna atau yang hidupnya penuh dosa. Mereka juga bersikap kurang ramah terhadap orang tidak percaya. Mereka berpikir bahwa berita Injil harus selalu mengandung peringatan-peringatan yang mengerikan tentang berbagai siksaan di neraka.
Baru-baru ini saya mendengar tentang sebuah perusahaan yang memutuskan untuk membuka toko-toko mereka pada hari Minggu. Karena toko-toko itu berada di wilayah yang terdapat banyak gereja. Perusahaan itu menerima berbagai surat cercaan dari orang-orang Kristiani yang marah. Beberapa di antaranya bahkan mengatakan bahwa orang Kristiani itu gembira bila ada neraka abadi bagi mereka yang membuat keputusan tersebut. Akibatnya, para karyawan Kristiani maupun yang non-Kristiani merasa terhina dan dipermalukan oleh surat-surat cercaan itu. Sikap yang kurang lemah lembut telah merusak tujuan Kristus. Para pemimpin agama di zaman Yesus pun terlalu cepat menghakimi dan kurang berisikan lemah lembut. Mereka mengkritik Yesus karena dia makan dan minum dengan para pemungut cukai dan pendosa. Kita bisa lihat di dalam Matius 11 ayat 19. Kita lihat Matius 11 ayat 19, apa yang dikatakan di sana? Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Mereka terkejut karena dia peduli terhadap orang-orang ini dan tidak mengutuk mereka dengan kasar. Yesus tidak menyetujui perbuatan mereka. Walaupun demikian, dia memandang mereka sebagai para pendosa yang diciptakan secitra dengan Allah yang harus dia selamatkan. Oleh sebab itu, marilah kita ikuti teladan Kristus. Kesimpulannya, tak ada yang sekuat kelembutan, tak ada yang selembut kuasa sejati. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, membaca renungan ini sebenarnya saya sendiri yang tertuju dan merasa bahwa saya pun ada di dalamnya. Dan betapa sering saya menghakimi dan juga menilai negatif sesuatu kejadian ataupun peristiwa ataupun seseorang ataupun sekelompok orang. Dan terkadang saya pun sebagai hamba Tuhan sesekali bahkan seringkali lepas kontrol atau lost control dan hilang kelembutan dalam diri saya. Saya lebih suka menjudge, menghakimi, dan juga menilai positif. Bahkan saya merasa diri saya lah yang benar. Namun melalui renungan kali ini, saat saya tadi baca, kok ini pas ya untuk saya? Untuk saya melakukan introspeksi diri, untuk saya melakukan pertobatan, untuk saya memulai dengan karakter yang baru. Dan biarlah dengan firman ini
renungan ini kita semua dapat menjadi teladan, dan sikap apapun yang kita ambil, nama Tuhan dipermuliakan. Ingat, sekalipun tujuan kita baik, bagaimana kita menyampaikannya tapi tidak dengan lemah lembut, bahkan dengan kasar, akan menimbulkan persepsi ataupun pemikiran lain dari orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang mengetahui kejadian yang terjadi. Kita tidak menjadi berkat di dalamnya, tetapi kita malahan menjadi batu sandungan, dan bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tetapi kita yang akan diperbincangkan bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, sebagai anak Allah, bahkan sebagai hamba Tuhan, pendeta, dan lain sebagainya. Tetapi hidup kita tidak memberkati, tetapi hidup kita kasar, hidup kita lebih senang menghakimi, menuduh, mengintimidasi. Tetapi melalui firman ini, saya secara pribadi diingatkan untuk melakukan perubahan yang besar. Karena memang perubahan besar itu biasanya diawali dengan kejadian yang luar biasa. Dan jika itu tidak terjadi, maka ada something wrong dalam diri seseorang yang tidak bisa melakukan perubahan yang besar, perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, melalui renungan hari ini, melalui sebagian firman-Mu, kami, khususnya saya, diberkati, dan biarlah ini juga salah satu bagian dari kita untuk kita mempersiapkan hati kita sebagai palungan yang murni, dan tubuh kita sebagai kandang domba yang kudus untuk menerima kehadiran Sang Juru Selamat yang terutama dalam hidup kita, dalam diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.